Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmi Fauzana dari Prodi D3 Kebidanan dengan nomor induk mahasiswa 220115008. Asal sekolah saya yaitu dari Stikes Brebes. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai depresi pasca melahirkan. Apa sih depresi pasca melahirkan itu? Depresi pasca melahirkan yaitu kekhawatiran atau stres yang berlebih yang dialami oleh seorang ibu. Nah, biasanya ibu-ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan ini adalah ibu yang baru pertama kali melahirkan seorang anak. Ada juga istilah-istilah yang digunakan untuk mengetahui seberapa tingkat depresi seorang ibu setelah melahirkan. Yang pertama yaitu sindrom baby blues. Apa sih sindrom baby blues ini? Nah, sindrom baby blues adalah perasaan sedih yang terjadi pada ibu yang baru melahirkan. Perasaan sedih seperti apa sih yang dialami ibu? Nah, salah satu contohnya kita ambil yaitu kurangnya ASI yang keluar dari seorang ibu, dan dengan otomatis ibu ini pasti akan merasakan khawatir terhadap anaknya dan atau bayinya, apakah nutrisi pada anaknya itu tercukupi ataukah tidak, sehingga dengan otomatis ibu ini pasti akan berpikirkan hal-hal jelek, hal-hal yang lebih negatif lagi. Nah, di sini peran seorang suami atau pasangan beserta keluarga ini sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan si ibu ini, sehingga si ibu ini bisa membuang pikiran-pikiran negatifnya. Nah, biasanya tuh orang yang mengalami sindrom baby blues ini terjadi beberapa hari sampai beberapa minggu setelah melahirkan. Banyak sekali kasus yang saya temukan di Indonesia mengenai kasus sindrom baby blues. Nah, di mana mereka tuh orang-orang Indonesia tuh menganggap bahwa kasus sindrom baby blues ini adalah hal yang sepele. Mereka tuh menganggap bahwa sindrom baby blues ini akan sembuh dengan sendirinya. Padahal sindrom baby blues ini harus benar-benar mendapatkan penanganan. Nah, seperti apa penanganannya? Ya, itu seperti yang sudah saya tadi katakan, yaitu dengan adanya dukungan dari suami atau pasangan dan beserta keluarganya. Ibu ini benar-benar harus mendapat rangkulan sehingga bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatifnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai sebuah video mengenai kasus sindrom baby blues yang pernah terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2022. Polisi mengungkap fakta baru dari kasus seorang ibu yang membuang bayinya ke dalam sumur hingga tewas di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. FN pelaku sebelumnya diketahui membuang bayinya yang berusia 30 hari ke dalam sumur lantaran kerap dirundung oleh orang-orang di sekitarnya karena tidak bisa memberikan air susu ibu. Pelaku dinilai bukan ibu yang baik karena memberikan susu formula kepada korban. Namun hasil penyelidikan polisi menunjukkan fakta baru. Perundungan bukan satu-satunya penyebab pelaku membuang bayinya. Pelaku juga kesal kepada suaminya karena menduga pernikahan dengan dirinya berlatar belakang ekonomi, bukan cinta. Pelaku mengaku mendapatkan informasi ini dari sejumlah kerabat suaminya. Terdorong rasa marah, bayinya yang saat itu sedang tidur diceburkan pelaku ke dalam sumur. Setelah melihat video tadi, dapat disimpulkan bahwa kasus sindrom baby blues ini adalah penyakit mental ibu yang benar-benar harus mendapatkan penanganan yang lebih serius. Mereka tuh harus benar-benar mendapatkan dukungan dari suami beserta keluarganya. Nah, dari kasus tadi bisa kita lihat bahwa si ibu ini mendapatkan kasus sindrom baby blues. Nah, dia juga mendapatkan sebuah masalah dari keluarga pasangannya. Nah, itu tuh kasus sindrom baby blues-nya tuh tidak tertangani dengan baik, sehingga dia tuh malah meluapkan semua masalahnya tuh kepada sang bayi dengan memasukkan si bayi ke dalam sumur. Nah, tingkatan depresi pasca melahirkan selanjutnya yaitu postpartum depression. Apa itu postpartum depression? Postpartum depression adalah kelanjutan dari sindrom baby blues. Nah, gejalanya pun hampir sama dengan sindrom baby blues, seperti tadi mudah menangis, mudah khawatir yang berlebih, kurangnya tidur, tidak teraturnya pola makan. Nah, di situ tuh perasaan-perasaan itu tuh di postpartum depression ini akan lebih kuat. Nah, biasanya tuh ibu yang mengalami postpartum depression ini
akan terjadi setelah 1 bulan setelah melahirkan. Nah, cara penanganannya yaitu si ibu ini benar-benar harus mendapatkan dukungan dari keluarga, harus mendapatkan dukungan dari suaminya. Dan di sini juga ibu ini harus benar-benar mendapatkan dampingan dari psikiater. Nah, untuk tingkatan selanjutnya, ini adalah tingkatan yang benar-benar parah, benar-benar harus mendapatkan penanganan yang lebih serius, didampingi oleh dokter dan psikiater. Apa itu? Yaitu psikiosis postpartum. Nah, apa sih psikiosis postpartum ini? Nah, psikiosis postpartum ini biasanya tuh terjadi setelah 3 bulan ibu melahirkan. Nah, psikiosis postpartum ini adalah depresi pasca melahirkan pada ibu yang benar-benar sudah serius, sudah benar-benar si ibu ini kehidupannya sudah tidak terkontrol lagi. Nah, cara penanganannya pun si ibu ini setiap akan berjalan, setiap melangkah ini harus benar-benar didampingi oleh keluarga ataupun dokter beserta psikiater. Kenapa ya? Karena dikhawatirkan si ibu ini malah akan mencelakakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Dapat disimpulkan dari 3 tingkatan depresi pasca melahirkan tadi bahwa kita tidak bisa menyepelekan yang namanya sindrom baby blues. Kenapa ya? Seperti kasus tadi, dapat kita lihat bahwa seorang ibu yang mengalami sindrom baby blues ini dan tidak mendapatkan penanganan yang baik dan benar, maka dia tuh malah melakukan hal-hal yang negatif seperti tadi ya. Nah, dan dikhawatirkan juga seorang ibu yang mengalami sindrom baby blues ini dan penanganannya pun tidak benar, maka dikhawatirkan akan berlanjut ke tingkatan depresi yang selanjutnya yang lebih parah, yang benar-benar dibutuhkan psikiater. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya masih belajar dan saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah dan lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.